Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, vonis 12 tahun, ex-Mensos Juliari Batubara, dan kontroversi putusan hakim. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta dicabut hak-hak politiknya dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah. Selain itu, terpidana juga dikenai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 12 tahun penjara dalam perkara korupsi bantuan sosial COVID-19. Hakim menilai Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi di perkara bansos COVID-19 yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf B, Junto Pasal 18 atau Pasal 11 Junto Pasal 18, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat ke-1 KUHP. Putusan hakim atas vonis terhadap Juliari Batubara menjadi perbincangan dan sorotan publik setelah salah satu pertimbangan majelis hakim bahwa pertimbangan yang meringankan vonis Juliari Batubara adalah karena kader PDIP itu sudah cukup menderita, dicaci hingga dihina oleh masyarakat sebelum divonis pengadilan. Pernyataan salah satu anggota majelis hakim tersebut membuat publik bereaksi karena seolah majelis hakim berpihak kepada terdakwa dan mengabaikan kekecewaan publik terhadap Juliari Batubara atas perbuatannya yang mencederai perasaan masyarakat pada kondisi prihatin pandemi COVID-19. Hakim seharusnya tidak menjadikan hujatan masyarakat kepada Juliari Batubara sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan, mengingat apa yang dilakukan Juliari tidak sepantasnya terjadi dengan mengambil kesempatan pada kondisi masyarakat sedang dilanda pandemi COVID-19. Tindakan koruptif Juliari Batubara atas bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 adalah perbuatan yang tidak menunjukkan empati serta keteladanan dari seorang pejabat negara yang mengemban tugas sebagai Menteri Sosial. Sehingga hujatan masyarakat terhadap Juliari merupakan respon serta hukuman sosial terhadap Juliari. Di samping itu, terkait vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Juliari atas korupsi bansos COVID-19, belum menjawab rasa keadilan masyarakat. Vonis hakim masih dianggap ringan dibanding dengan apa yang sudah dilakukan Juliari Batubara terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Berita kedua, YouTuber Muhammad Kece menistakan Islam dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus penistaan agama melalui media sosial kembali terjadi. Kali ini, seorang yang bernama Muhammad Kece diduga melakukan penistaan dan penghinaan terhadap agama dan umat Islam, khususnya terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Kece, seorang YouTuber dengan nama kanal Muhammad Kece, viral di media sosial. Bagaimana tidak dalam ceramahnya itu, ia dianggap melontarkan kata-kata yang dinilai melecehkan Nabi Muhammad dan menistahkan agama Islam. Sudah ada sejak Juli 2020 lalu, akun YouTube Muhammad Kece itu berisi ceramah-ceramah yang dilakukannya. Namun, ceramah tersebut terus menuai kontroversi dan dianggap telah menimbulkan provokasi. Akibat ujaran mengandung sara yang dilontarkannya di dalam ceramahnya itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan melaporkan Muhammad Kece kepada Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu pernyataannya yang termuat dalam video terbaru Muhammad Kece dianggap melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang pengikut jin. Dalam video yang sama, Muhammad Kece juga mengatakan bahwa kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan dapat menimbulkan paham radikal. Bahkan, ia menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar
sehingga harus ditinggalkan. Pernyataan Muhammad Kece lainnya yang juga menistakan agama Islam juga terdapat pada video yang diunggah pada tanggal 25 Juli 2020. Di sana, ia menyebutkan bahwa tradisi melempar jumroh saat ibadah haji saat beribadah di Mina tidak masuk akal dan merupakan mitos belaka. Kasus penistaan, penghinaan, dan ujaran kebencian bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, seorang yang bernama Joseph Paul Zeng juga melakukan tindakan penistaan dan penghinaan terhadap agama Islam. Joseph diduga melakukan penodaan agama dalam suatu diskusi virtual beberapa waktu yang lalu. Dia lantas dilaporkan ke kepolisian dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Joseph dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE tentang larangan menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan, serta pasal 156A KUHP terkait penistaan agama. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, polisi telah meminta keterangan berbagai ahli, mulai dari ahli bahasa, sosiologi hukum, hingga ahli pidana. Hingga saat ini, Zeng belum dapat ditangkap lantaran berada di luar negeri. Sejumlah upaya hukum telah dilakukan, misalnya seperti mengajukan ekstradisi hingga penerbitan red notice. Berita terakhir yang sampai kepada redaksi bahwa Muhammad Kece sudah ditangkap polisi. YouTuber Muhammad Kece alias Muhammad Kece ditangkap oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dalam statusnya sebagai tersangka. Penangkapan itu dilakukan di wilayah Bali usai penyidik melakukan pencarian terhadap keberadaan sosok YouTuber tersebut. Berita ketiga, PPKM diperpanjang, Jabodetabek turun menjadi level 3. Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. 3 dan 2 di Pulau Jawa dan Bali diperpanjang hingga 30 Agustus tahun 2021. Jokowi melansir ketentuan baru tersebut melalui konferensi pers secara virtual Senin tanggal 23 Agustus 2021 malam. Untuk diketahui, sepekan terakhir ini adalah masa perpanjangan ke-6 PPKM level 4, 3 maupun 2 di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar daerah tersebut. Awalnya, PPKM darurat diterapkan sejak Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021 dan selesai tanggal 20 Juli tahun 2021. Namun, oleh Presiden Joko Widodo, PPKM darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli tahun 2021. Pada tanggal 25 Juli tahun 2021, Presiden Jokowi memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM. Saat itu, pemerintah juga mengganti istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 4, 3, dan 2 yang diberlakukan sampai tanggal 2 Agustus tahun 2021. Senin 2 Agustus 2021, pemerintah ternyata kembali melanjutkan PPKM level 4, 3 dan 2 sampai 9 Agustus tahun 2021. Karena pertimbangan positif rate penyebaran COVID-19 masih tinggi, pemerintah lantas memperpanjang PPKM Pulau Jawa dan Bali sampai tanggal 16 Agustus atau sepekan selanjutnya. Tetapi, karena penyebaran COVID-19 masih belum mereda, Menteri Kemaritiman dan Investasi, yang juga koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, melansir aturan itu diperpanjang hingga Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 lalu. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan penyebaran COVID-19 sulit diprediksi, sehingga semua pihak harus berhati-hati. Kehati-hatian itu tetap dijaga meskipun sudah 2 pekan terakhir kasus positif COVID-19 di Jawa dan Bali signifikan menurun. Begitu pula tingkat keterisian ranjang rumah sakit untuk pasien COVID-19 alias bed occupancy rate atau BOR semakin turun di sejumlah wilayah. Hingga tanggal 22 Agustus tahun 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, misalnya, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3.967.048 kasus dengan 3.522.048 telah sembuh dan 125.329
342 meninggal dunia. Selanjutnya, agar dapat menurunkan penyebaran kasus, Jokowi memerintahkan pemerintah daerah agar dapat mengurangi tingkat isolasi mandiri dan fokus menjadi isolasi terpusat. Menurut Joko Widodo, isolasi terpusat ini akan sangat mengurangi penyebaran virus. Selain itu, stok obat-obatan juga harus selalu tersedia dan segera diberikan bagi yang membutuhkan. Isolasi terpusat dianggap akan menjadi kunci yang baik untuk mengurangi penyebaran dan kematian akibat virus corona-19. Pada masa PPKM, pemerintah juga melakukan optimalisasi program vaksinasi COVID-19 di banyak daerah. Untuk program vaksinasi, pemerintah mendatangkan vaksin dari luar negeri, baik melalui jalur hibah maupun pembelian dari beberapa negara. Berita keempat, dunia terancam COVID-22 yang jauh lebih ganas dari COVID-19 varian Delta. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda sebagian besar dunia, ancaman akan bahaya virus COVID-22 mulai menjadi kekhawatiran. Virus COVID-22 menjadi perhatian lantaran disebut lebih berbahaya dan mematikan dari varian Delta yang saat ini mendominasi penularan COVID-19. Sempat viral di media sosial mengenai munculnya istilah COVID-22. Sebagian orang berasumsi bahwa COVID-22 adalah varian lain virus corona yang akan muncul di tahun 2022. Pada kenyataannya, istilah COVID-22 dinilai sebagai frasa yang tidak tepat untuk merujuk pada keadaan wabah virus corona pada tahun 2022. COVID-22 adalah istilah yang digunakan oleh Profesor Sai Reddy, seorang profesor sistem dan imunologi sintetis di Universitas ETH Zurich, Jerman. Ia menyebut istilah itu dalam wawancara tentang pandemi dengan surat kabar berbahasa Jerman di Swiss. Padahal sebenarnya dia berbicara tentang bagaimana SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 muncul dan lebih berbahaya pada tahun 2022. Profesor Reddy pun mengklarifikasi komentar wawancaranya untuk meluruskan kebingungan yang terjadi di masyarakat. Namun, ia tetap percaya jika COVID pada tahun 2022, khususnya awal tahun antara bulan Januari hingga Maret, memiliki peluang lebih buruk dari tahun ini. Faktor-faktor pendukung pendapatnya ini adalah munculnya varian Delta yang menunjukkan peningkatan transmisi. Selain itu, jumlah orang yang tidak divaksin dan pelonggaran pembatasan menurutnya membuat penularan virus jadi lebih mudah. Dari pernyataan tersebut, istilah COVID-22 ditekankan pada kemungkinan muncul varian baru COVID-19, sebab ia menyoroti bagaimana varian COVID-19 bermutasi dengan cepat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Berita kelima, pembelajaran tatap muka akhirnya diperbolehkan, khusus untuk wilayah PPKM berstatus level 1 hingga 3. Setelah sekian lama sistem pembelajaran jarak jauh diberlakukan selama masa pandemi COVID-19, akhirnya Kemendikbudristek membolehkan sistem pembelajaran tatap muka langsung bagi kelompok pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengizinkan dibukanya pembelajaran tatap muka bagi wilayah PPKM yang berada di level 1 hingga level 3. Banyaknya penurunan pencapaian belajar hingga putus sekolah menjadi alasan Kemendikbudristek untuk kembali membuka sekolah. Berdasarkan SKB 4 Menteri, hanya daerah dengan PPKM level 4 yang dilarang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan catatan Kemendikbudristek menunjukkan sebanyak 63% sekolah kini sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan diwajibkan untuk membuka sekolah. Dengan syarat para guru atau pengajarnya wajib untuk mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Sistem pembelajaran jarak jauh ini di satu sisi memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan penyebaran virus COVID-19, tetapi juga memunculkan dampak negatif seperti penurunan capaian belajar hingga kasus putus sekolah.
Sementara, sistem pembelajaran tatap muka diharapkan memberikan kondisi psikologis peserta didik yang lama tidak berinteraksi sosial dalam lingkungan sekolah, serta memberi harapan bahwa pandemi COVID-19 segera berlalu. Berita ke-6, waspada dampak kemenangan Taliban memicu gerakan kelompok radikal di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menarik seluruh kekuatan militernya di Afghanistan dengan batas tenggang waktu penarikan pasukan hingga tanggal 31 Agustus tahun 2021 mendatang. Atas kebijakan tersebut berdampak pada kemungkinan peralihan kekuasaan dari pemerintahan Afghanistan dukungan Amerika Serikat kepada pemerintahan yang akan dikuasai oleh kelompok Taliban. Penempatan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan dimulai pasca serangan kelompok teroris Al-Qaeda terhadap gedung World Trade Center New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Sejak pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan, maka kepanikan dirasakan sebagian besar warga Afghanistan. Kepanikan disebabkan oleh kekhawatiran atas peralihan kekuasaan dari pemerintah Presiden Ashraf Ghani kepada kelompok Taliban. Sementara itu di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mewanti-wanti agar publik di tanah air jangan sampai salah bersimpati terhadap kelompok milisi Taliban yang kembali merebut Afghanistan. Menurut BNPT, Taliban adalah gerakan politik berbasis tindak kekerasan dan juga memiliki rekam jejak aksi teror di masa lampau. BNPT berusaha mencegah agar tindak kekerasan tidak dijadikan contoh bagi warga di tanah air. Kepala BNPT menambahkan, pihaknya mulai mencermati ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menggalang simpatis terhadap isu Taliban. Dalam data yang dimiliki oleh BNPT, setidaknya ada 131 individu dan 5 entitas yang patut diduga memiliki hubungan dan membuka jaringan dengan kelompok Taliban di Afghanistan. BNPT hingga saat ini terus memonitor dan mengawasi mereka lantaran memiliki korelasi dengan kelompok milisi Taliban. Proses peralihan kekuasaan di Afghanistan kemungkinan besar akan memicu konflik tindak kekerasan bersenjata antar kelompok, termasuk di dalamnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Taliban. Tetapi sebaliknya, kemungkinan kemenangan kelompok Taliban yang berhasil mengambil alih kekuasaan atas hegemoni Amerika Serikat akan menginspirasi kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Sementara para pengamat hubungan internasional menyarankan agar pemerintah Indonesia tidak terlalu terburu-buru memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru Afghanistan. Hingga saat ini, belum ada kejelasan secara politik siapa yang akan berkuasa atas pemerintahan Afghanistan pasca ditariknya pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Berita ke-7, Liga 1 Indonesia berjalan di tengah pandemi COVID-19. Setelah sekian lama menghadapi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, akhirnya ajang sepak bola Liga 1 Indonesia kembali digelar. Liga 1 Indonesia akan dimulai pada hari Jumat 27 Agustus tahun 2021. 3 pertandingan pertama pada akhir pekan ini bakal menjadi bahan evaluasi untuk kelanjutan kompetisi sepak bola antar klub paling bergengsi di Indonesia. Meski di 3 pertandingan itu tidak ada kendala berarti, bukan berarti Liga 1 Indonesia akan berjalan dengan mulus. Pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat sepanjang musim karena sedang berupaya menekan angka kasus pandemi COVID-19. Menpora berharap seluruh pihak yang terlibat di kompetisi dapat menjalani protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan regulasi. Menpora tidak menginginkan pelaksanaan prokes kendur di tengah jalan yang dapat berujung kepada pemberhentian pelaksanaan Liga 1 Indonesia. Menpora telah mengingatkan PSSI dan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru tentang hal ini. Menpora menambahkan, pada prinsipnya, pemerintah mendukung upaya menghidupkan kembali kompetisi setelah vakum selama lebih dari 1 tahun
akibat pandemi COVID-19. Sebab kompetisi sepak bola menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat di tengah masa sulit seperti sekarang. Kepastian bergulirnya kembali ajang sepak bola Liga 1 Indonesia setelah PSSI melakukan koordinasi dengan Kemenpora dan Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, PSSI menyerahkan pelaksanaan Liga 1 Indonesia kepada PT Liga Indonesia sebagai operator teknis pelaksanaan Liga 1 Indonesia. Berita ke-8, efek vaksin Moderna lebih parah dari jenis lainnya. Baru-baru ini, sejumlah warga masyarakat mengeluhkan adanya efek vaksin Moderna yang disebutkan lebih terasa daripada vaksin COVID-19 lainnya. Beberapa mengeluhkan keluar bercak merah di tangan dan kaki pasca suntik vaksin Moderna, nyeri berlebih di bekas suntikan, hingga klaim pusing, badan sakit, dan tekanan darah naik. Sebagaimana diketahui, vaksin Moderna sudah mulai didistribusikan untuk masyarakat umum setelah sebelumnya hanya dibatasi sebagai vaksin ketiga atau booster untuk para tenaga kesehatan. Vaksin Moderna merupakan vaksin COVID-19 berbasis mRNA yang dibuat oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Diberitakan oleh Kompas.com tanggal 2 Juli tahun 2021, vaksin Moderna telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Menurut BPOM, vaksin Moderna memiliki efikasi sebesar 94,1% dan aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, angkat bicara terkait dengan ramainya masyarakat yang mengeluhkan mengalami efek samping parah usai divaksin oleh vaksin Moderna. Menurutnya, respon tubuh setiap orang usai menerima vaksin berbeda-beda. Tidak semua orang merasakan nyeri berlebih usai disuntik vaksin Moderna. Bahkan, ada juga orang yang tidak merasakan efek samping sama sekali. Saat ini, program vaksinasi nasional terus dilaksanakan secara optimal. Vaksin yang diberikan adalah hasil dari kerjasama strategis melalui mekanisme hibah atau pembelian secara langsung kepada negara pembuat vaksin. Beberapa merek vaksin saat ini yang digunakan dalam rangka program vaksinasi nasional seperti Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan beberapa merek lain. Berita ke-9, keberadaan buronan Harun Masiku kini terungkap. Setelah diberitakan sebelumnya bahwa buronan KPK Harun Masiku lenyap dari data buronan Interpol, KPK mengaku berhasil melacak keberadaan daftar pencarian orang Harun Masiku. Deputi Penindakan KPK, Karyoto, mengungkapkan Harun Masiku tengah berada di luar negeri. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan penggantian antar waktu anggota DPR dari PDIP yang meninggal, Nazarudin Kimas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak di bawah Nazarudin, penggantinya adalah Rizky Aprilia. Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan DPP PDIP mengajukan Harun. Ada 4 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu, serta Saiful yang hanya disebut KPK sebagai swasta. Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk daftar pencarian orang sejak tanggal 20 Januari tahun 2020. Pengungkapan dan harapan akan segera ditangkapnya Harun Masiku menjadi tantangan baik bagi KPK maupun Kepolisian Republik Indonesia. Transparansi, penyidikan atas Harun Masiku harus ditunjukkan kepada publik karena kasus ini menjadi perhatian khusus masyarakat setelah Harun Masiku sebagai tersangka hilang tanpa jejak. Pengungkapan kasus Harun Masiku akan memunculkan dampak positif kepada KPK dan Polri akan harapan keseriusan dua lembaga tersebut
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berita ke-10. Jokowi pastikan ekonomi Indonesia membaik. Inflasi terjaga di bawah target. Memasuki tahun kedua masa pandemi COVID-19, seluruh potensi difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo memastikan jika pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 3 tahun 2021 akan turun dari pencapaian di triwulan sebelumnya. Ini lantaran kasus positif COVID-19 yang sempat meningkat akibat penyebaran varian Delta mulai Juli tahun lalu. Jokowi juga menyatakan segala hal yang berkaitan dengan COVID-19 pasti akan berimbas terhadap kegiatan ekonomi. Sedikit flashback, Presiden mengapresiasi upaya pemerintah yang berhasil membawa Indonesia keluar resesi di kuartal 2 tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 7,07% dengan inflasi di level 1,5%. Presiden juga berharap tren positif tersebut dapat berlanjut di kuartal 3 tahun 2021. Namun ia mengklaim harapan tersebut tampaknya tidak akan berbuah manis. Kendati begitu, ia terus mengingatkan untuk terus menjaga gas dan rem dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Itu dimaksudkan agar negara betul-betul berada di keseimbangan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 tumbuh sebesar 7,07% dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak krisis subprime mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata selama triwulan 2 tahun 2021 yang tercatat mencapai sekitar 113 hingga 218 kasus. Selanjutnya, dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% dan sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 21,58%. Presiden Joko Widodo pun menjelaskan bahwa penanganan COVID harus terus berlangsung. Masyarakat yang rentan harus dilindungi hingga ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi optimis terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi diikuti oleh Pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri. Merebaknya varian Delta COVID-19 di awal triwulan 3 tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Tantangan ini juga dirasakan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Seluruh upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 diharapkan akan segera mengembalikan momentum pemulihan ekonomi. Kantor polisi yang dilakukan pemerintah serta tingkat adaptasi aktivitas masyarakat yang lebih tinggi akan menjaga pertumbuhan triwulan 3 tahun 2021 tidak turun terlalu dalam. Tetap saksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.